Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harian Gitama. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai cara menggunakan koneksi database MySQL menggunakan PHP. Baiklah, pada video kali ini akan terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, kita akan menyiapkan database. Kedua, kita akan membuat file PHP. Lalu ketiga, kita akan mengkoneksikan file PHP ke MySQL. Kemudian kita akan mempercantik tampilan yang akan kita buat menggunakan framework Bootstrap. Baiklah, mari kita mulai langkah pertama, yaitu menyiapkan database. Di sini saya menggunakan SAM sebagai penyedia database server di laptop saya. Tinggal kita klik Start untuk Apache dan Start untuk MySQL-nya. Di sini ketika sudah nyala hijau, artinya server kita sudah siap. Kemudian kita akan masuk ke langkah kedua, yaitu membuat file PHP. Untuk membuat file PHP, kita hanya perlu ke directory di mana kita menyimpan software SAM. Kemudian pada file htdocs, kita akan menyimpan folder kita di sini. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan folder demo. Nah, setelah itu pada folder demo kita akan menyimpan file PHP kita. Kita tinggal tarik ke sini. Kita buka melalui text editor yang kita punya. Kemudian di folder demo, kita akan membuat file PHP-nya. Kita namai index.php. Kemudian masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah mengkoneksikan file PHP ke MySQL. Cara dari mengkoneksi file PHP ke MySQL sendiri, kita akan menggunakan fungsi yang bernama MySQLin. Pertama-tama kita mendeklarasikan file PHP dulu. Nah, pada fungsi yang akan kita gunakan, atau MySQL.connect, kita akan menggunakan 4 parameter. Parameter pertama adalah nama server kita, nama server. Kemudian yang kedua, username. Tentunya username server kita ya. Yang ketiga adalah password. Lalu yang terakhir adalah nama dari database kita. Semua informasi ini kita bisa dapatkan dari phpMyAdmin atau dari server yang ada di tempat kita menyimpannya. Kita buka dulu phpMyAdmin kita. Nah, di sini saya telah membuka phpMyAdmin saya. Dan di sini saya telah menyiapkan satu database bernama pw_nb, di mana di sini sudah terbuat beberapa tabel yang akan kita gunakan sebagai praktek nantinya. Nah, untuk mendapatkan informasi server, username, password, dan lain-lain, kita bisa melihat di sini kita punya nama servernya, ini adalah localhost atau alamat dari server kita. Kita bisa ketikkan seperti ini. Nah, sudah sama. Kemudian username, karena saya belum melakukan konfigurasi apapun tentang phpMyAdmin, maka username default yang ada adalah root. Lalu untuk passwordnya sendiri kosong, dan nama database yang akan kita gunakan adalah database yang akan kita pilih, yaitu pw_nb. pw_nb. Nah, setiap variabel ini kita inputkan pada fungsi MySQL connect. Jangan sampai salah rutenya. Tentang server, username, kemudian password, lalu nama dari database kita. Nah, setelah kita melakukan fungsi ini, kita akan menyimpan nilai dari fungsi ini pada satu variabel, katakanlah namanya _count. Kemudian setelah kita mencobanya, kita coba save. Lalu kita ingin coba membuka file kita dengan cara ketik localhost_demo. Masih kosong ya. Kita masih belum tahu apakah kita sudah terkoneksikan dengan database atau belum. Caranya kita akan mulai untuk mengeluarkan isi dari database yang kita punya. Dengan cara kita akan membuat satu query.
kita akan membuat satu variabel query sesuai dengan MySQL yang kita gunakan. Di sini saya akan memilih pada tabel produk. Di sini pada tabel produk kita bisa melihat berbagai macam kolom yang ada. Kita select from products. Nah, di sini yang ingin saya lakukan adalah kita ingin mengambil seluruh kolom atau data ini semua record ya tepatnya dari tabel produk sendiri. Kemudian kita akan menyimpan, kita akan menggunakan satu fungsi ini, MySQL underscore query untuk menjalankan deklarasi SQL yang telah kita lakukan. Caranya adalah kita perlu memasukkan dua parameter. Parameter yang pertama adalah koneksi ini kita masukkan, lalu query-nya. Nah, dari fungsi MySQL query ini kita juga menyimpannya pada suatu variabel. Katakanlah variabelnya adalah data Kemudian setelah kita menyimpan hasil query menggunakan fungsi MySQL underscore query ini, kita perlu menampilkannya menggunakan while atau looping dengan cara kita membuat satu variabel, katakanlah namanya row, kemudian kita lakukan MySQL underscore fetch underscore object, kemudian kita akan memilih data underscore produk. Jadi yang dilakukan oleh fungsi MySQL underscore fetch object ini adalah kita ingin membuat data produk yang telah diquerykan agar seolah-olah menjadi objek. Maaf, saya sepertinya salah menulisnya. Fetch ini. Kemudian kita coba untuk mengeluarkan datanya. Kita cek dulu data apa yang ada di pada tabel produk ini. Oke, kita bisa melihat ada produk name. Oke, kita coba untuk mengeluarkannya. Nah, cara kita mengeluarkan nilai dari MySQL fetch object itu menggunakan nama variabel, kemudian kita melakukan operator panah, lalu nama dari kolom yang akan kita buat. Produk name. Kita save, kita cek hasilnya. Tidak terjadi apa-apa. Seperti ini. Kita cek lagi. Nah, sudah ada. Artinya kita telah mampu atau kita telah berhasil untuk melakukan koneksi ke database yang ada pada laptop ini. Kemudian ini kan tabelnya belum sesuai. Kita coba memberikan ini ganti baris setiap kita melakukan pulang. Yap. Nih, kita sudah mampu melakukan koneksi ke database yang kita inginkan, tepatnya pada tabel produk. Kemudian di sini langkah selanjutnya adalah kita ingin membuat format untuk database yang akan kita tampilkan. Karena settingnya pada file yang telah kita buat ini kita belum menggunakan HTML, makanya data yang di-outputkan cenderung tidak beraturan. Oleh karena itu kita ingin membuat satu file data baru lagi pada file folder demo, masih pada folder demo, new file, kemudian kita save versi 2 ini versi 2.php. Nah, di sini kita ingin menggabungkan file PHP ini dengan HTML agar tampilannya menjadi lebih baik. Kita
kita record dulu, kita buat teks HTML seperti ini, database, kita kasih nama database. Kemudian untuk melakukan koneksi ke database, kita sebaiknya membuat koneksinya pada awal bagian file. Kita bisa melakukan copy semuanya dulu seperti ini di atas seperti ini. Kemudian kita jangan melakukan looping ini terlebih dahulu, cukup seperti ini. Kemudian kita akan membuat table nama kita ingin membuat table berdasarkan produk ID, produk name, dan juga supplier ya. Kita coba produk ID. Bentar, saya sepertinya sedikit lupa. Ini untuk kolom pertama, untuk baris pertama seperti ini. Produk ID kita buat, kemudian produk name, lalu produk kategori ID, kita cek terlebih dahulu versi 2. Caranya sama, kalau browse demo versi 2. Nah, di sini ada kesalahan was not found server. Mungkin kita salah melakukan pemanggilan filenya. Sebentar, kita cek dulu. Ya, ada di sini. Coba kita cek lagi. Kalau tidak bisa, mungkin kita bisa melakukannya langsung pada satu file ini aja. Tinggal copy. Di sini kita buat HTML database, kemudian produk ID, tabel yang akan kita buat maksud saya. Nah, di sini kita ingin membuat tabel yang seperti ini. Kita cek terlebih dahulu. Pada bagian paling bawah ya. Karena ini kita komen dulu. Ya. Nah, kita akan membuat produk ID, produk name, dan kategori ID. Untuk lebih cantiknya kita atur agar ini berada pada table. Kita kasih dia style 100%. Kemudian mungkin ada tambahan lagi style agar kita bisa melihat bordernya juga. Style untuk TR, hampir. Yap. Oke, ini enggak. Seperti ini. Kemudian caranya
Bagaimana cara kita agar semua file yang telah kita buat dari database tadi keluar pada tabel ini adalah kita akan melakukan looping pada bagian table. Looping sehingga akan mengeluarkan satu record. Caranya kita buat deklarasi PHP di sini. Kita tuliskan. Nah, di sini kita yang memindahkannya satu file ini satu baris. Nah, kita berencana untuk melakukan looping untuk mengeluarkan data per tabel. Kita buat lagi deklarasi PHP-nya untuk menutup. Nah, di sini kita akan membuat looping yang kita inginkan. Untuk bagian produk name kita buat seperti row, kemudian produk ID, maksud saya produk ID, kemudian lagi row product name, dan row category ID. Pastikan nama yang telah kita tulis itu sesuai dengan database. Kita bisa cek di sini ya, produk name, kategori ID, produk ID. Save, kita lihat kita close dulu. Nah, seperti ini. Produk ID belum ya? Oh maaf, ini harusnya. Nah, saya lupa menaruh tag PHP dalamnya. Paste. Jadi untuk menampilkan data yang ada, kita perlu mendeklarasikan PHP ulang ya. Jangan sampai lupa. Kita save, kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi pada bagian ini kita bisa melihat produk ID, produk name, dan juga kategori ID dari database yang telah kita buat. Untuk mempercantik tampilan, mungkin kita bisa menambahkan heading, data kita refresh, belum keluar, save data produk. Nah, di atasnya. Baiklah. Kemudian masuk ke langkah selanjutnya. Ketika kita sudah mempunyai data seperti ini, karena kita bisa melihat di sini kategori ID, kita belum menemukan nama dari kategori yang kita cari. Maksud saya adalah ketika kita mengecek pada tabel produk, di sini ada kategori ID, ini ada 112. Ini kan kita nggak tahu itu berarti apa, seperti name namanya. Nah, di sini kita bisa melihat per kategori ID itu mewakilkan satu kategori name. Misi kita adalah untuk memperlihatkan kategori name ini pada database yang telah kita buat. Caranya adalah kita perlu mengatur SQL yang kita buat agar bisa menampilkan kategori name. Bagian query SQL ini kita akan mengubah select all from products untuk bisa berhubungan dengan tabel kategoris yang ada. Dengan cara kita akan melakukan inner join pada kedua tabel tersebut. Pada select all from products, kita inner join ke tabel yang akan kita pilih, yaitu kategoris. Kemudian products on products kategori ID. Karena pada tabel products tentu saja kita memiliki kolom kategori ID yang akan sama dengan kolom kategori ID yang ada pada tabel kategoris. Kategori ID equals kategoris kategori ID. Lalu jangan lupa kita juga harus mengatur agar kolom ketiga dari kategori ID ini akan menampilkan nama perusahaan,
akan menampilkan nama atau jenis kategori yang ada dari produk name. Kita bisa mengganti seperti, kita lihat dulu pada bagian kategori name. Kemudian kita coba di sini kategori name, save. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana setiap data produk akan memiliki nama dari kategori ID yang mereka punya. Average, koneksi, confections, seafood, dan lain-lain. Kemudian masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan mempercantik tampilan yang telah kita buat menggunakan Bootstrap. Di sini untuk melakukan penambahan Bootstrap pada suatu file PHP atau HTML sendiri, kita perlu untuk membuka Bootstrap, again start. Sebentar. Ini Bootstrap, get started. Di bagian introduction, di sini kita perlu mengcopy setiap file yang ada di sini, CSS maupun JavaScript-nya. Tinggal copy. Kemudian kita tambahkan pada bagian head. Ini kita hapus saja karena kita tidak akan menggunakan tabel yang telah kita buat. Paste. Lalu kita jangan lupa untuk mengcopy bundle JavaScript yang ada pada Bootstrap tadi. Untuk JavaScript-nya sendiri, biasakan untuk selalu menaruhnya di bagian bawah. Seperti ini karena sistem akan meloadnya secara lebih cepat, meload website secara lebih cepat ketika kita meletakkannya di bagian bawah. Save. Kita lihat apakah ada yang berbeda. Nah, sudah terlihat sedikit perbedaannya. Kemudian di sini kita akan mempercantik dengan cara menambahkan kelas pada tabel. Caranya adalah pada bagian tabel yang telah kita buat sebelumnya, kita akan membuat TD ini akan menjadi tabel head. Sebentar, saya ubah menjadi TH. Nah, kemudian kita akan memberikannya satu TH lagi di atasnya, seperti ini. Kita cut, masukkan lagi. Kemudian kita berikan kelas pada TH. TH chart, save. Kita lihat perbedaannya. Nah, seperti ini. Dan mungkin kita akan melihat agar produk ID ini bisa lurus. Pada bagian row, produk name, kita memberikan kelas pada TD, text, center, save. Nah, sudah. Data produk mungkin kita akan memberikannya juga agar dia menjadi tengah. Text, center, save. Text, center. Oh, kurang S. Nah, sekian adalah cara bagaimana kita membuat satu koneksi ke PHP, ke database MySQL, lalu kita mengoutputkan seluruh data yang ada pada database, baik itu dari tabel produk maupun dari tabel kategori. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.